Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah David Bowie dari semester 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Dosen pengampu mata kuliah hari ini adalah Ibu Dr. Dian Sudiantini, SPD MPD. Dalam rangka mendukung program pemerintah Stay at Home, Study from Home, saya memutuskan untuk belajar di rumah melalui belajar daring hari ini. Meskipun di rumah, kami tetap memanfaatkan waktu untuk belajar mandiri dengan bantuan dosen kami, yaitu Ibu Dian Sudiantini, dalam kuliah daring. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi klasik, neoklasik, dan Keynesian. Yang pertama, pengertian makroekonomi klasik. Teori makroekonomi klasik mempunyai dasar filsafat perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha atau self-regulating. Artinya, sistem tersebut mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangannya secara otomatis. Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu campur tangan. Berdasarkan hal tersebut, para ahli ekonomi klasik meyakini bahwa sistem pasar bebas dapat menciptakan efisiensi yang maksimal dalam kegiatan ekonomi. Secara agregat, tendensi akan menciptakan efisiensi yang tinggi dalam semua kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Teori neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dengan demikian, pendekatannya sangat berbeda dengan teori Harrod atau Domar yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh segi permintaan yang bergantung pada perkembangan dan permintaan pada suatu agregat. Dalam analisa neoklasik, diyakini adanya perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu. Perkembangannya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pada hakikatnya tidak berbeda dengan pandangan para ahli ekonomi klasik yang berpendapat tentang perkembangan teknologi merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam suatu waktu. Dengan adanya persamaan inilah menyebabkan teori pertumbuhan modern ini dinamakan teori neoklasik. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian makroekonomi Keynesian. Pengertian makroekonomi Keynesian menurut G.M. Keynes ialah sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan pembelanjaan agregat tingkat bunga atau ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dan pengangguran banyak terjadi pada pasar tenaga kerja, tingkat upah yang tidak berubah. Pada umumnya, pembelajaran agregat diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Situasi ini disebabkan karena investasi yang dilakukan oleh para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian pada tingkat kesempatan kerja penuh. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian mengenai ekonomi klasik, teori neoklasik, dan Keynesian. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari teori tersebut. Yang pertama, kelebihan makroekonomi klasik. Ekonomi klasik mampu berjalan dengan kekuatan sendiri menuju ke arah titik keseimbangan sendiri. Masalah seperti pengangguran dan overproduksi tidak akan timbul karena tingkat kesempatan kerja yang penuh.
Selanjutnya, kelebihan ekonomi klasik yaitu penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment adalah keadaan yang jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujudnya dalam perekonomian tersebut. Kelemahan yang kedua adalah penurunan tingkat upah yang tidak dapat menciptakan penggunaan kerja penuh atau full employment. Jadi harga dan upah tidak fleksibel. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kelebihan makroekonomi neoklasik. Teori yang kedua. Kelebihannya yaitu terwujudnya efisiensi yang seluas-luasnya, menghasilkan berbeda-beda barang-barang yang dapat dijual di pasar. Kelemahan neoklasik adalah perilaku aparat atau penguasa yang mengharapkan imbalan yang tinggi atas kebijakan yang dikeluarkannya ketimbang atas ketimpangan sosial dan pengangguran, karena pencapaiannya hanya mengandalkan efisiensi tanpa mempertimbangkan etika dan moral. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan ekonomi Keynesian. Kelebihannya, teori ini bersifat umum yang tidak hanya berlaku dalam satu tingkat employment, tidak mempersoalkan sebuah perusahaan individual atau suatu cabang perusahaan individual tanpa mengetahui gejala-gejala inflasi. Kelemahan makroekonomi Keynesian ini, teorinya bersifat statis atau karena Keynes ini memperhatikan soal waktu. Macam-macam kecenderungan sebenarnya merupakan konsepsi lama atau pengertian lama, atau terlalu menyangkal adanya hubungan antara upah dan kesempatan kerja. Baik, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafti Putri. Saya semester 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang Keynes dan Neo-Keynes. Keynes itu terhadap teori klasik, kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan kegiatan produksi, secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Hal tersebut yang dibantah oleh Keynes karena biasanya permintaan itu lebih kecil dari penawaran. Sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung untuk spekulasi dan tidak semuanya untuk dikonsumsi. Dan pendapatan klasik bahwa tabungan akan selalu sama dengan adanya investasi dibantah Keynes. Alasannya, perilaku rumah tangga menabung berbeda dengan perilaku investor. Pengusaha atau investor melakukan investasi didorong oleh keinginan untuk mendapatkan laba, sedangkan sektor rumah tangga melakukan penabungan didorong oleh berbagai motif yang berbeda seperti motif berjaga-jaga. Keynes berpendapat bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal tersebut yang dibantah Keynes bahwa analisis kaum klasik yang semacam itu, yang mana didasarkan pada pengadaian-pengadaian yang keliru dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil pengamatan tentang depresi awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output dan lowongan kerja melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Dengan adanya mazhab ini berkaitan pula dengan sistem ekonomi. Dan yang kedua, saya akan menyimpulkan tentang Neo-Keynes. Pandangan mereka disebut Keynesian karena teori mereka merupakan determinasi pemikiran Keynes, dan disebut Neo karena pemikiran Keynes tersebut diperbarui berdasarkan penelitian empiris yang lebih baru. Neo-Keynes merupakan Keynes yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi,
dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Fluktuasi ekonomi. Pada masa sebelumnya, masalah fluktuasi ekonomi ini telah dibicarakan, namun pembahasannya hanya sepintas dikarenakan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang terhadap pemikiran klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan dalam perekonomian. Pembahasan tentang fluktuasi ekonomi mendapatkan perhatian yang lebih serius pada era sesudah Keynes atau Neo-Keynes. Mereka membahas teori fluktuasi ekonomi secara mendalam karena mereka memerlukan teori-teori yang menjelaskan apa yang menyebabkan perekonomian tidak stabil, dan yang lebih penting lagi adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil. Bagi kaum Neo-Keynes, fluktuasi ekonomi terjadi karena dua penyebab utama. Pertama, terjadi perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Yang kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan full employment yang disebabkan kaum oleh kakunya harga dan tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Karena perekonomian ini tidak selalu berada pada keseimbangan. Sering terjadi fluktuasi, ketidakseimbangan perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran, dan inflasi menyebabkan kaum neo-Keynesian percaya perlunya investasi dari pemerintah sebagai langkah koreksi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Farida dari kelas 2P Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 1101190150 semester 2 program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa Banten dengan dosen pengampu Dr. Dian Sudiantini SPD MPD. Dalam rangka mendukung program pemerintah Stay at Home, Study from Home untuk memutus penyebaran virus COVID-19, meskipun di rumah, kami tetap memanfaatkan waktu kami untuk belajar mandiri, tentu saja dengan bantuan dosen dalam kuliah daring. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari teori Keynes dan Neo-Keynes. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk memberi barang-barang yang dihasilkan. Hal tersebut yang dibantah oleh Keynes karena biasanya pemerintah lebih kecil dari penawaran. Karena biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung untuk spekulasi dan tidak semuanya dikonsumsi. Pendapat klasik bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi dibantah Keynes. Alasannya, perilaku rumah tangga menabung berbeda dengan perilaku investor. Pengusaha dan investor melakukan investasi didorong oleh keinginan untuk mendapatkan laba, sedangkan sektor rumah tangga melakukan penabungan didorong oleh berbagai motif yang berbeda seperti motif berjaga-jaga. Keynes berpendapat bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal tersebut yang dibantah Keynes bahwa analisis kaum klasik yang semacam itu yang mana didasarkan pada pengadaian yang keliru dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil pengamatannya tentang depresi awal 30-an, Keynes merekomendasikan bahwa perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar
Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat output dan lowongan kerja melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Dengan adanya mazhab ini berikatan pula dengan sistem ekonomi. 2. Aliran Neo-Keynes. Pandangan mereka disebut Keynesian karena teori mereka merupakan determinasi pemikiran Keynes, dan disebut Neo karena pemikiran Keynes tersebut dipengaruhi berdasarkan penelitian empiris yang lebih baru. Neo-Keynes merupakan Keynes yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Fakultas Ekonomi Business Cycle. Pada masa sebelumnya, masalah fluktuasi ekonomi ini telah dibicarakan, namun pembahasannya hanya sepintas dikarenakan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang terhadap pemikiran klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan dalam perekonomian. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk teman-teman tetap stay at home, study for home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Jahro Anissa, mahasiswa semester 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa Banten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori ekonomi makro Keynes. Inti dari teori ini adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya, dalam masa depresi, pemerintahan harus bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat menyerap tenaga kerja yang tidak dapat bekerja pada swasta. Walaupun hal ini dapat menyebabkan defisit dalam anggaran belanja negara, dalam hal ini Keynes tidak percaya pada sistem liberalisme yang mengoreksi diri sendiri untuk kembali pada posisi full employment secara otomatis, bukan datang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu pasar barang. Perbedaan pasar barang menurut Keynes dengan klasik terletak pada hukum Say, bahwa permintaan sama dengan penawaran, sehingga tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan atau penawaran tersebut. Menurut Keynes, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran, karena tidak semua income dibelanjakan, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan. Tabungan tidak menambah permintaan efektif terhadap barang dan jasa kalau tidak segera diinvestasikan, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau kelebihan produksi barang. Yang terakhir yaitu pasar uang. Perbedaan teori klasik dan Keynes dalam hal uang adalah, dan yang ini merupakan perbedaan besar, Keynes tidak setuju dengan pendapat bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Menurut Keynes, permintaan uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kebutuhan transaksi, kebutuhan untuk berjaga-jaga, kebutuhan untuk berspekulasi.
Untuk kebutuhan transaksi sama dengan pendapat klasik di mana tergantung dengan volume barang, harga, dan konstanta. Kebutuhan berjaga-jaga adalah suatu kebutuhan untuk menghadapi situasi yang tidak normal atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau kebutuhan yang tidak terduga. Faktor ketiga yaitu menentukan permintaan uang adalah spekulasi. Perbedaan secara signifikan dengan teori klasik, kebutuhan spekulasi adalah kebutuhan untuk mencari keuntungan dari permainan resiko dan keberuntungan, sama seperti teori klasik. Menurut Keynes, uang tidak memberikan penghasilan apa-apa, misalnya dalam bentuk bunga, sehingga rugi kalau disimpan dalam jumlah yang terlalu banyak. Pada waktu teori ini dicetuskan oleh Keynes yang memang tidak memberikan keuntungan apa-apa kecuali untuk mempermudah proses transaksi sehari-hari.